Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Amang dan Inang, kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Bapa di sorga. Memberkati kami, menyempurnakan hidup kami dalam setiap saat. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu selalu bersama dengan kami. Membekali kami dalam menjalani perjalanan hidup ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena Tuhan menolong kami dan memberikan kepada kami Roh-Mu untuk dapat memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah Anda pernah mengalami kegelisahan dalam hidup ini? Ya, pasti kita pernah mengalami kegelisahan dalam hidup ini. Pasti kita pernah mengalami ketidaktentraman di dalam hidup ini. Setiap orang pasti pernah menghadapi itu. Dia mengalami sebuah kegelisahan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kegelisahan itu? Apakah gelisah itu? Saudara-saudara, kalau boleh kita bersama-sama menyimpulkan yang namanya gelisah adalah berangkat dari ketidaktentraman hatinya atau merasa khawatir terhadap sesuatu hal. Tidak tenang, bahkan tidak sabar, bahkan sampai hal yang sampai berlebihan. Contoh, mungkin gelisah kalau suatu saat dia tidak memperoleh makanan. Contoh, mungkin gelisah kalau dia tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Contoh, mungkin kalau suatu saat nanti dia tidak bisa mewujudkan mimpi orang yang dikasihinya, anak-anaknya dan yang lainnya. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi sebuah kegelisahan, tentu kita akan mengalami suatu hal yang namanya ketakutan. Takut yang sangat tinggi sekali. Takut yang membuat kita melangkah jauh pun tidak berani. Cenderung orang yang gelisah akan menjalani status quo. Cenderung orang yang gelisah akan senantiasa mengalami suatu hal yang mungkin tidak berani lagi melihat apa yang menjadi peluang-peluang dalam kehidupan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kegelisahan itu tidak penting dalam hidup manusia. Dan tidak penting untuk dipelihara dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, seperti firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus memberitahukan, mengingatkan murid-muridnya untuk tidak gelisah. Ini Tuhan Yesus lihat ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang persiapannya yang akan menjalani sebuah kegiatan, sebuah peristiwa penting dalam keselamatan umat manusia. Dia harus menderita, dia harus ditangkap, dan dia harus diadilin, dan dia harus mati di kayu salib, dan dia menderita untuk itu semuanya. Saudara-saudara, para murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang pada saat itu melihat ini merupakan sesuatu hal yang menakutkan bagi mereka. Yang sebelumnya mereka sangat nyaman, aman dengan Tuhan Yesus. Mereka merasakan sesuatu hal yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Nama mereka menjadi sangat terkenal. Hidup mereka menjadi sangat indah. Kalau kita katakan mereka dijamin memiliki suatu hal, keamanan, kenyamanan, kegembiraan mereka miliki bersama dengan Tuhan Yesus. Namun ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita dan mati,
membuat para murid-muridnya mengalami kegelisahan. Bagaimana ini? Bagaimana nasib kita? Apa yang akan terjadi bagi kita? Ini dilihat oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap murid-muridnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya. Meyakinkan murid-muridnya untuk tidak gelisah. Untuk mengajak murid-muridnya percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa dikatakan percaya kepada Yesus Kristus? Karena sekalipun nanti Yesus akan meninggalkan mereka dalam beberapa saat, tapi Yesus kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, dia mengatakan sebuah kepastian bahwa nanti ketika dia pergi menyelesaikan tugasnya dan berada di surga, dia mau menyiapkan tempat bagi murid-muridnya dan bagi orang-orang percaya di dunia ini. Itu sebabnya dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus memberikan kepastian kalau dia meninggalkan mereka, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan hidup mereka. Justru yang akan datang pun Tuhan perhatikan hidup mereka, yaitu kehidupan yang akan datang, memiliki tempat. Tuhan menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus menyiapkan tempat untuk akan datang, apalagilah di saat kita saat ini, Tuhan pasti menyiapkan tempat untuk kita juga. Menyiapkan apa yang kita butuhkan selama kita masih berada di dunia ini. Menyiapkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita katakan di dalam melalui firman Tuhan ini, ingatlah Allah selalu hadir dalam hidup kita. Allah akan selalu hadir dalam hidup orang percaya. Allah akan selalu bersama dengan orang percaya. Sekalipun dia tidak berada di dunia ini, tetapi rohnya akan menunjukkan Allah ada pada orang percaya. Tetapi berkatnya mau mengatakan Allah ada pada orang percaya. Dan kalau kita katakan bahwa melalui firman-Nya Allah akan selalu hadir dalam hidup orang percaya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita garis bawahin melalui firman hari ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Bahwa Tuhan selalu memelihara hidup orang percaya saat di dunia ini dan bahkan akan datang. Tuhan juga menyiapkan tempat bagi kita. Karena itu jangan gelisah. Percayalah kepada Allah Bapa di sorga. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah kepada Roh Kudus yang telah berdiam dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Melalui firman-Mu hari ini, sungguh indah Tuhan. Engkau mengingatkan kami. Dan Engkau menjamin sesuatu hal yang indah. Selama kami percaya kepadamu, Engkau akan selalu berserta dengan kami. Selama kami selalu percaya kepadamu, maka tempat yang Kau persiapkan di sorga adalah milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir bagi kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga bahwa Roh Kudus-Mu menuntun, menolong kami agar kami tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.